Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Semawan, kembali lagi di Pod Semawan, podcast SMA Negeri 9 Samarinda. Kali ini bersama dengan saya, Disuti Arfinawati, sebagai host. Nah, kali ini kita kedatangan 3 tamu yang spesial nih teman-teman. Kalau dilihat dari tamu-tamunya ini ya teman-teman, itu mirip kan sama minggu lalu, ada 2 laki-laki dan juga 1 perempuan. Nah, kalau gitu langsung aja kita berkenalan dengan narasumber kita ya. Oke, bisa dimulai dari kelas 11 ini? Halo semuanya, kenalkan saya Revalina, saya dari 11.3. Saya Dimas Ibowo dari kelas 11.3 juga. Perkenalkan, nama saya Fatur Rahman dari 11.4. Wow, ternyata ada 2 orang yang sekelas nih teman-teman. Keren banget ya kelas 11.3. Kelas 11.4 juga nggak kalah keren nih, ada perwakilannya. Oke, kalau boleh tahu, apa sih motivasi kalian mengikuti perlombaan tersebut? Motivasi saya tuh pengen nunjukin kalau anak SMA ini bisa dari anak SMK. Nggak kayak, kan SMK tuh bisa ngedesain. Iya. Nah, saya tuh juga harus bisa, meskipun saya dari SMA. Oh gitu. Oh iya, sebelum itu saya lupa nanya nih. Kalau boleh tahu perlombaannya itu perlombaan apa? Kalau untuk kita ini berdua satu tim di satu perlombaan namanya Water Rocket Competition. Dia diselenggari oleh Pekan Fisika. Kebetulan di Unmul kemarin kompetisinya. Oh iya, kalau boleh tahu motivasinya apa? Motivasi untuk mengikuti perlombaan ini ya. Untuk saya sendiri sih kebetulan ikut lomba ini karena memang nggak sengaja. Oh, nggak sengaja. Nggak sengaja. Dan malah terjerumus gitu. Bukan. Jadi sampai sekarang masih ikut aja banyak perlombaan. Masih ikut. Yang berkaitan dengan tersebut. Kalau Fatur, motivasinya apa? Motivasi saya ingin mencari pengalaman dan saya ingin membuktikan bahwa sekolah yang di pinggir sawah ini bisa terkenal dalam berbagai lomba. Oh iya, benar. Itu saja. Keren banget ya alasannya. Jadi kalau Reva tadi berarti lomba desain ya, Iya. desain. Oke. Kalau boleh tahu siapa aja sih yang berperan dalam kesuksesan memenangkan perlombaan tersebut? Bisa dimulai dari Reva dulu? Yang pertama ada dari guru-guru SMA 9, boleh sebutin nama nggak? Iya, boleh. Ada Bu Lucy, Pak Mahfud, terus ada teman-teman saya juga, ada Faris, ada Nendra, terus juga ada pihak dari SMK 1 yang bantuin saya untuk latihan ngeprint. Oke, keren banget. Kalau untuk saya ada guru dan juga kelas kakak tingkat saya dari kelas 12. Tentu dari guru sendiri tuh ada Bu Isnani sama Bu Melati. Kalau untuk kelas 12 nya hampir kebanyakan kakak tingkat saya yang sebelumnya ikut Water Rocket tuh sangat membantu pada saat perlombaan itu. Sebelum perlombaan juga sangat disupport, dibantu cara pembuatannya sampai cara penerbangannya hingga bisa tepat sasaran. Kalau Fatur Apa tadi? yang berperan dalam Yang berperan yang pasti yang pertama orang tua saya. iya, benar. Orang tua saya setiap hari memberikan motivasi agar tidak takut melawan dari sekolah lain. Dan kedua ada guru saya, guru fisika, namanya Bu Mel sama Bu Isnani. Dan ada kakak kelas saya namanya Radit. Dia sering membantu saat latihan. Latihan. Jadi banyak sekali ya orang-orang di belakang layar yang mendukung gitu untuk kalian mencapai kesuksesan tersebut gitu. Keren banget. Oke, pesan dan kesan nih untuk orang-orang yang sudah membantu itu. Dari Fatur deh. Pesan saya, terima kasih sudah mau membantu saya dari yang belum bisa apa-apa sampai sekarang bisa juara 1 di Pekan Fisika Unmul 2024. Dah, itu aja. Oke, lanjut lagi Mas. Mungkin dari saya kurang lebih sama aja kayak Fatur ya. Terima kasih banyak buat orang yang telah mensupport saya dari belum bisa apa-apa nih sampai sekarang juga bisa juara 1. Kurang lebih jawaban saya juga sama. Terima kasih sama orang-orang yang udah nge-support saya, ngedukung saya. Dari saya yang emang benar-benar nggak ngerti sama caranya ngedesain itu. Oke, intinya terima kasih gitu ya. Terima kasih banyak untuk orang-orang yang di belakang layar tersebut gitu. Kalau boleh tahu mulai menekuni bidang tersebut itu sejak kapan? Bisa mulai dari Dimas. Kalau saya untuk menekuni perlombaan ini dari kelas 10 kemarin, baru semester kemarin, antara semester 1 akhir dekat semester 2.
itu sudah mulai ke perlombaan ini. Itu. Kalau Fatur? Ya, jawabannya hampir sama, dari kelas 10 juga, semester 1 di akhir ya. Iya. Kalau Reva? Kalau saya baru di kelas 11 semester 1, itu pun karena kepilih. Karena kepilih, berarti rata-rata tuh bukan yang kayak dari kecil gitu ya? Iya. Dari SD, SMP, atau bahkan masih TK gitu. Oke, berarti keren banget nih, baru mulai bisa langsung menang gitu ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Oke, kalau boleh tahu, tolong ceritakan nih, gimana sih bisa terpilih menjadi orang yang mewakili SMA Negeri 9 di perlombaan tersebut? Kepilih itu awalnya karena rencananya tuh mau ngedesain kemasan produk. Nah, tapi ternyata ngedesain kemasan yang untuk apa sih namanya? Perlombaan. Bukan, untuk oleh-oleh. Untuk oleh-oleh. Nah, terus selain itu saya juga dipilih karena punya apa sih, ngedesain tuh harus pakai perasaan. Nah, saya bisa menggunakan perasaan itu. Oke, jadi kalau misalkan ngedesain itu diutamakan dari perasaan ya? Iya, biar dapat gitu. Iya, bisa biar tersampaikan pada yang melihat gitu. Kalau dari Dimas? Kalau dari saya sendiri mungkin karena tadi kan saya udah bilang kalau enggak sengaja terjerumus ke sini gitu. Iya. Nah, itu tuh saya terpilih karena memang guru saya entah iseng atau gimana milih saya, dan kebetulan ada Fatur kemarin tuh, jadi ikut terpilih. Nah, di situ mulai bisa main di Unmul sampai ke tempat-tempat lain itu kami, karena mungkin awalnya memang belum ada apa sih namanya, belum ada bakat sama sekali di awal. Bahkan di juara 1 itu kita untuk tembakan kan itu water rocket ada bidikannya, ada target. Nah, di situ kita memang pada awal-awal memang tidak pernah kena. Awal-awal memang kayak orang baru pertama nyoba lah. Itu memang wajar, dan terus kita terus mencoba. Nah, kita bisa dibilang cukup rajin lah. Cukup rajin dan juga tidak pantang nyerah. Anggapannya kalau ada kesalahan bisa evaluasi dan agar bisa lebih tepat lagi lah untuk di sasarannya. Nah, mungkin gara-gara itu jadi kita bisa terus diikutkan event-event selanjutnya gitu. Oke, keren banget. Kalau dari Fatur? Jawabannya ya hampir sama. Iya. Gurunya ya pasti mungkin iseng memilih kami berdua. Ya. Soalnya kami di kelas dulu itu paling rajin. Paling rajin. Iya. Berarti rajin dan ketekunan itu ya membawa ke Iya. arah yang kebaikan gitu. Pasti gurunya nggak iseng sih itu, karena emang kalian udah ada bakatnya ya gitu. Kalau boleh tahu itu kejuaraan apa namanya dan di tingkat apa? Dari Dimas dan Fatur dulu deh. Untuk perlombaannya sendiri kan tadi udah dibilang water rocket competition, dan itu bisa dibilang perlombaannya event. Event. Kebanyakan di beberapa universitas itu ngadain, terutama di klub-klub fisikanya, fakultas fisika juga. Itu ngadain tentang water rocket. Nah, itu di nasional juga sebenarnya juga ada. Nah, kita untuk apa tadi? Tingkatan kejuaraannya kita bisa dibilang satu kaltim ya, karena yang ikut tidak cuma Samarinda, ada dari Berau, ada dari Balikpapan juga, dan lain sebagainya juga banyak. Kemarin karena pesertanya hampir 100 lebih kalau saya. Keren banget, juara 1 dari 100 lebih. Ya, itu termasuk hoki sih. Enggak dong, itu Rezeki. pasti ada. Rezeki. Iya, rezeki juga. Oke, berarti tingkat provinsi dan namanya tuh memang water rocket competition. Berarti Iya. nggak ada lomba yang lain lagi ya? Cuman Sebenarnya roket kalau itu kayak di lomba fisika ini nggak cuma ada water rocket, ada beberapa bidang, tapi water rocket itu sendiri gitu. Seperti itu. Kalau Reva? Kalau saya tuh nama kompetisinya itu Gebiar TIK. Nah, saya itu di bidang desain kemasan produk. Nah, di situ saya juara 3. Itu juga tingkat provinsi Kalimantan Timur. Ada dari Berau, dari PPU, banyak banget. Oke. Kalau boleh tahu kan itu namanya Gebiar TIK ya. Itu ada background di bidang TIK nggak sih kalau Reva sendiri? Kalau untuk saya nggak punya background di TIK. Tapi yang lolos di Gebiar TIK udah pasti punya background di Gebiar TIK, kayak animasi, bisa juga poster. Seperti itu. Berarti keren banget ya, nggak ada background apa-apa tapi bisa menang di bidang Iya, itu. alhamdulillah. Oke.
kan kalau misalkan mau ikut lomba tuh ya, biasanya kan ada rasa kayak gugup gitu, grogi. Gimana sih cara mengatasi rasa gugupnya? Dari apa? Jujur saya mau cerita ini, saya waktu lombanya itu tuh nggak gugup karena itu kayak santai aja. Kayak teman-teman itu ya teman-teman biasa latihan. Nah, tapi pas presentasinya tuh gugup banget karena saya sendiri presentasinya di depan 5 juri Banyak ya. dan di ruang tertutup. Itu saya ngatasin gugupnya ya, saya anggap aja ini cuman presentasi biasa di kelas. Nah, terus itu saya hafalin poin-poinnya biar kayak nggak terlalu gugup banget. Pasti kan kalau gugup kita bakal lupa banget sama semuanya kan ya. Berarti dia memahami materi gitu ya. Iya. Kalau dari Fatur deh. Ya pasti semua manusia kalau awal lomba pasti ada rasa gugup walaupun sedikit. Tapi rasa gugup itu bisa hilang kalau kita sudah punya motivasi untuk menang. Jadi rasa gugup itu pasti akan hilang. Nah, karena ada motivasi untuk menang Iya. gitu ya, tujuan untuk menang. Kalau dari Dimas sendiri? Kalau saya sendiri karena mungkin kemarin tuh kompetisinya tuh langsung di lapangan ya, nggak ada presentasi. Padahal tahun-tahun kemarin tuh selalu ada presentasi, dari tahun kemarin alhamdulillahnya ada presentasi, jadi kurang nggak ada gugupnya lah, kurang sedikit gugupnya karena langsung di lapangan kan. Ya, jadi anggapannya kayak latihan biasa di Ya, sekolah latihan gitu biasa. ya. Oke, kan kalian tadi bilang tuh udah pernah mengikuti beberapa perlombaan ya. Ya. Pernah nggak sih ngerasa ngedown gitu saat mengikuti perlombaan? Dari Dimas coba. Untuk saya sendiri pernah, dibilang pernah ya pasti pernah, karena apalagi kejuaraannya baru baru awal menang terus main lagi ternyata kalah, itu kan pasti ngedown banget. Apalagi sudah jauh kan, karena emang perlombaannya itu yang kedua kita ada di Semarit, itu nasional maksudnya. Kalau menang bisa lanjut ke jenjang selanjutnya di Jakarta main itu sebenarnya. Tapi karena ada kesalahan teknis kemarin, entah kenapa roket yang saya pakai itu trouble, rusak, itu nggak tahu kenapa. Jadi ya terpaksa kalah dari Semarang, nggak bisa lanjut ke Jakarta itu. Tapi nggak apa ya, pasti nggak patah semangat dong. Ya. Oke, kalau dari Fatur? Pasti pernah ngedown. Saya cerita dikit ya. Iya boleh. Dulu pas sebelum naik kelas 11 ini pernah ikut lomba di ITK di Balikpapan, dan di situ sangat ngedon. Saya kira sudah bisa juara, ternyata pas lihat skornya juara 4. Jadi pasti ngedon. Tapi nggak apa dong, juara 4 tuh masih oke lah ya, masih Ya. bagus gitu. Kalau Reva? Kalau saya pastinya ngedown banget karena kan di sekolah kita tuh ada dual track. Iya. Nah, saya dari Tata Boga tiba-tiba kepilih ke multimedia. Itu pasti ya seperti itu. Banyak banget yang ngira kayak kenapa anak Tata Boga bisa ke multimedia. Iya. Terus pas saya nyampe di tingkatan di Balikpapan sana, itu tuh lawannya itu tuh benar-benar anak SMK semua. Jadi tuh saya langsung minder. Saya tuh cuman anak SMA, bisa nggak ya lawan mereka yang emang lebih ditekunin banget belajarnya. Sedangkan saya cuma belajar kayak 1 minggu, 1 bulan kayak gitu aja. Oh gitu ya. Intinya kayak sebelumnya minder gitu ya. Iya. Minder banget. Tapi bisa diatasi dengan pemikiran positif Iya. gitu. Oke. Kalau boleh tahu merasa bangga nggak sih akan kemenangan tersebut? Kalau dari Rafa? Bangga banget. Awalnya saya kan minder ya. Iya. Tiba-tiba dapat pas penyerahan itu tuh saya lolos tuh seneng banget sampai nangis. Sampai nangis. Iya. Terharu gitu Terharu ya. banget. Kalau Dimas? Kalau saya sendiri terharu, bisa dibilang terharu ya terharu banget, karena emang baru awal main kan langsung juara 1 tuh Iya. kayak keren banget gitu. Iya. Padahal kan ada kakak tingkat saya yang ikut juga, ada sekolah-sekolah yang bisa dibilang lebih terpandang lah, lebih banyak yang lebih bagus. Itu bisa kalah dari saya tuh sangat kaget saya. Benar-benar kayak nggak terpikir gitu kenapa bisa. Ternyata emang rezekinya mungkin. Oh gitu ya. Ini, Unexpected gitu ya. ya. Kalau Fatur? Ya saya pasti bangga. Dulu saya sempat diremehkan karena baru awal-awal ikut lomba itu sama kakak tingkat. Katanya kamu itu Juara filter. juara filter. Ya. Ah, Sempat diremehkan begitu. Ya pernah begitu. Dan saya buktikan ternyata saya bisa juara 1,
di Unmul itu dan saya balas. Oke gitu ya, jadi pembalasan dan Norma oke banget nih Iya. gitu ya, dengan meraih kesuksesan gitu ya, dengan meraih kemenangan juara 1 lagi, keren banget. Kalau boleh tahu nih, kan kalian diundang di podcast ini ya, gimana sih perasaan kalian gitu bisa sampai diundang di Pod Semalan ini? Kalau boleh tahu dari Dimas dulu nih. Untuk saya, perasaan saya cukup senang ya, karena mendapatkan pengalaman baru juga kan, bisa masuk podcast gitu, podcast malam kan, kapan lagi gitu Iya. kan. Mungkin itu aja sih. Karena rasa senang gitu Iya, ya. senang. Nah, saya hampir sama, saya senang telah diajak ikut podcast Semalan. Walaupun saya baru-baru juara ya. Iya. Kalau dari Seneng banget karena saya sudah ngincar podcast malam. itu berarti intinya senang Sama. banget nih. Kami Iya. juga berterima kasih ya kepada kalian karena sudah berkenan hadir nih di Pod Semalan di sela-sela kesibukan kalian. Terima kasih kembali. Iya, terakhir nih Terima kasih. pesan dan kesan untuk Sobat Semalan Dari dari siapa? Reva deh. Pesan dan kesannya tetap semangat buat teman-teman Semalan. Mungkin kalian bakal minder, tapi tuh jangan minder. Kalian tuh harus pede. Walaupun mungkin kata orang pede banget itu tuh nggak boleh, tapi tuh harus pede, semangat. Oke, dari Dimas nih. Kalau untuk saya jangan pernah kalau ditawari oleh guru perlombaan-perlombaan jangan nolak kalau bisa, karena emang kita nggak tahu ya gimana kedepannya, tapi kita bisa usaha agar bisa menang, bisa siapa tahu bisa dapat pengalaman baru juga bisa. Nah itu, jadi kalau ada kesempatan jangan pernah lewatkan. Kalau saya jangan pantang menyerah, buktikan kalau kamu bisa juara gitu. Jadi itu saja. Oke, itu aja ya. Terima kasih nih buat pesan dan kesannya. Jadi untuk teman-teman nih ya, kalian harus selalu berpikir positif dan jangan menolak nih kalau ada ajakan baru, dan kalian jangan terpaku di zona nyaman nih, harus keluar dari zona nyaman kalian gitu ya. Dan buktikan nih ke orang-orang, jangan minder, jangan dengerin kata orang lain. Oke, sekian podcast kali ini. Terima kasih pada yang sudah menonton dan terima kasih kembali nih Ya. untuk para narasumber. Oke, kita pamit undur diri dulu ke teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Bye.